So family, my sahabat-sahabat semesta, how are you? Selamat tahun baru 2024. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Gimana Januarinya? Januariku sudah padat padat banget. Awal yang indah dan juga ada kabar duka, ada macam-macam sudah terjadi ya. And this is just January guys. So, hari ini kita akan bawakan pesan. Dan untuk tiap video pesan, aku dipesanin untuk bawakan general saja, biar nggak terlalu kecapean. Dan juga pesannya mencakup, bisa ditonton semuanya gitu. So, setiap ada video pesan, which is aku ngerasa 2024 akan banyak ya video pesan higher self lah, spirit guides lah, or apapun lah itu yang akan dibawakan lewat general reading. Tetap akan ada pick card dan juga konten-konten baru ya 2024. So, sekarang kita akan bawakan yang sudah siap memberikan pesan adalah Your Guardian Angels, yaitu para malaikat penjagamu. Aku akan pakai kartu yang sudah lama tidak aku pakai di Light Keeper. Dan juga di sini ada Goddess Oracle dengan tarot Rider Whitey biasa. Alright, kita akan lihat dari tarotnya dulu ya. Apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Guardian Angels Soul Family-ku? No reverse ya. Aku lagi nggak baca reverse sudah lama, belum kepanggil lagi. Four of Cups, King of Wands, Seven of Cups, Ten of Wands. Tuh kan, gak perlu reverse juga keluar kartunya yang meaning untuk something the sun. Oke. Bottom of the decknya adalah Three of Pentacles. Menarik sekali. Oke. Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi? Ataukah ada sebuah penawaran demi penawaran yang datang, tapi teman-teman gak bisa lihat? Di sini juga ada seperti sebuah kerjasama, potensi kerjasama baru yang siap datang ke hidupmu, tapi itu masih menjadi salah satu pilihan. Bahkan beberapa orang tidak melihat itu akan jadi sesuatu yang potensial ke depannya. Padahal di balik keraguanmu itu ada sebuah potensi untuk bisa sukses di sana, bahagia di sana, atau meraih apa yang memenuhi batin. Jadi di sini bisa datang dalam segi cinta, dalam segi karir. Tapi memang awalnya kemungkinan besar nggak kelihatan seperti menggiurkan, tidak seperti hal yang kamu mau karena tidak berjalan seperti mungkin yang direncanakan, atau dia datang dalam bentuk lain yang tidak dibayangkan olehmu. Tapi memang di sini ini akan terjadi atau sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi intinya di sini ada something yang naik sih, sampai nggak bisa melihat, sampai bingung banget memilihnya dan bahkan terbebani. Senangnya sih di bawahnya ada kartu The Sun dan bottomnya Three of Pentacles. Ini kayaknya keluar dari zona nyaman teman-teman untuk melakukan sebuah kegiatan atau bersama dengan orang yang tidak seperti mungkin biasanya, tidak berada di zona nyaman teman-teman. Tapi jika penawaran baru itu datang sebenarnya bagus, karena yaitu kesuksesan datang saat kita keluar zona nyaman kan. Kalau kita merasa kita berada di tempat yang itu-itu aja, tidak berkembang lagi, tidak ada pertumbuhan lagi, biasanya karena kita harus memperbesar zona nyaman kita dan ngebuat
link kita atau wilayah hidup kita jauh lebih berwarna lagi dibandingkan sebelumnya. Karena kesempatan datang dengan cara itu biasanya. Kesempatan baru ya. Jika kesempatan lama sudah di situ-situ aja, waktunya mengembangkan sayap. Gitu. Intinya. Oke. Lagi. Ya. Aku juga akan baca soal love life-nya ya. Dan kartu tarotku satu lagi. Kita tarik soal pesan love life-nya dari your guardian angels. Beliau agak komplit. Agak komplit mintanya. Biasanya satu pesan aja. Oh. Wow, King of Cups datang lagi. King of Wands. Sama ya. Beda deck. Muse of Inspirations. Ace of Inspiration. Nine of Inspiration. The Hermit. And Queen of Voices. Okay. Bottomnya Four of Voices. Ada penawaran baru juga. Oh, intinya ini tentang penawaran baru ya. Kesempatan baru, lingkungan baru, orang baru. Lagi banyak akan menghampiri teman-teman. Dan di sini menyalakan sistem defense. Pertahanan, mode pertahanan, karena kemungkinan besar yang datang itu ngebawa trigger atau memicu luka-luka lama. Sehingga untuk memutuskan, butuh istirahat, butuh pertimbangan, butuh introspeksi, butuh masuk ke dalam, butuh tegas, dan butuh untuk tahu apa yang ada di dalam diri. Maksudnya, apakah ini bagus atau tidak untuk diri sendiri. Untuk yang couple mungkin ingin melakukan kegiatan baru, mungkin ada yang mau long distance, atau merasa, ini waktunya aku memperjuangkan hubunganku. Tapi ada masa juga di mana akhirnya melepaskan isu kendali. Sebuah rasa ingin terus mengendalikan pasangan akhirnya bisa pelan-pelan turun ya, karena bottomnya Four of Voices. Ada rasa lelah, mungkin ada rasa bosan, atau rasa dimana harus mulai lebih self-care, mulai mementingkan diri sendiri. Maksudnya dalam arti mulai memperhatikan juga kepentingan diri sendiri, karena kemungkinan besar dulu pasangan fokusnya atau anak atau apa, dan diingatkan lagi agar bisa ayo masuk ke dalam diri dan rawat juga diri sendiri ya. Ciri-cirinya kamu kecapean atau burnout dalam sesuatu adalah saat sudah uring-uringan ya, menghadapi hal yang biasanya kita sukai. Uring-uringan, gak lagi excited seperti dulu, dan juga ngerasa mentok, ngerasa capek melakukan segala sesuatu, motivasi juga hilang pelan-pelan. Jadi apapun penawaran yang datang, apapun perubahan nanti yang datang, memang butuh beberapa waktu untuk dipertimbangkan dan juga dipikirkan kebaikannya buat diri sendiri. Ya, cuman yang pasti di sini aku mau make sure untuk kesempatan kerja atau kehidupan baru yang datang, memang mungkin dalam prosesnya untuk memutuskan itu butuh sebuah konsentrasi ya. Tapi intinya apapun yang diputuskan nanti akan bawa kebahagiaan dan zona baru, zona nyaman yang lebih luas lagi. Di dalam cinta, ya tanda-tanda udah mulai agak capek, mulai rawat diri. Kalau sudah ada tanda-tanda ngomel terus, atau mungkin ngerasa udah malas-malasan melakukan sesuatu, itu artinya harus mulai merawat diri. Dan untuk yang single, kalau memang belum ready untuk berkomitmen, jangan dipaksakan. Istirahat aja dulu, mungkin berkarya dulu. It's okay. Yang buatmu tidak akan kemana-mana ya. Selalu akan ada buatmu. Oke. Now kita lihat dari oracle cards-nya. Ya. Okay. Di
Di Light Keeper dulu, siapa yang mau kasih pesan? Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenges. Focus on what you desire. Bergeraklah lebih dari tantanganmu. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan. Ya. El Moria, Awakening Presence. Semesta bersamamu. Gunakanlah jubah pertahanan dan cinta. Oke ya, kayak ada benteng yang naik ya. Udah lama gak ketemu. Saint Germain, Karma Releasing. Bergeraklah di atas drama. Ciptakan jalanmu sendiri. Beri ruang untuk energi yang baik. Oke. Kelihatan di sini ada struggle ya dengan Ten of Wands, di Hermit, Nine of Wands, Seven of Cups. Seperti ada sebuah kebingungan dalam sesuatu. Kebingungan untuk bertindak, kebingungan untuk memutuskan, untuk mengubah hidup, apapun itu sedang dialami sebagian besar mungkin yang nonton di sini. Dan di sini Guardianmu mengingatkan dalam perjalanan untuk mencapai apa yang diharapkan akan selalu ada tantangan. Seperti saat kita misalnya jalan-jalan road trip dari Bandung ke Surabaya. Sepanjang perjalanan gak akan semuanya mulus kan. Pasti ada jalan berlubang, ada sesuatu yang misalnya jalan portalnya ditutup, banjir, dan lain sebagainya. Selalu ada challenge. Tapi jangan lupa, kita maunya ke Surabaya. Kita sudah jelas sama destinasi kita. Dan disitulah diharapkan untuk, ayo pegang lagi impianmu. Pegang lagi visi. Visi di dalam, jalannya bisa macam-macam. Bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan, yang diprediksi. Tidak sesuai dengan apa yang sudah kita atur dari rumah. Sudah kita planning gitu. Tapi intinya tetap akan sampai Surabaya kok. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini semua demi kebaikanmu. Ini semua terjadi demi kebahagiaanmu. Ya, demi self-love-mu. Ketegasanmu dalam, oke, aku gak mau lagi merasakan kesedihan ini. Aku harus gimana untuk berubah. Misalnya gitu. Oke, aku sudah berada dalam tahap yang sangat berat dalam memutuskan. Sekarang waktunya memutuskan. Berdasarkan apa yang bisa memenuhi batinku, memenuhi visiku, yang mana. Jadi apapun yang sedang ditawarkan mungkin gak kelihatan bagus karena kayak gak, oke, dari Surabaya, dari Bandung ke Surabaya nanti lewatnya di sini ya, lewat Pantura ya, bla 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 ya. Loh enggak, saya maunya lewat sini. Dan kalau kita bersikeras ke sana, kadang kita tetap diam di tempat, gak sampai-sampai. Jadi lebih baik kita mulai berpikir, oke, apakah penawaran ini sebenarnya, apakah tawaran yang datang, kesempatan yang datang ini adalah sebenarnya jalan menuju apa yang aku mau, meskipun tidak sesuai dengan rencanaku. Aku yakin semua yang terjadi sekarang, ini disiapkan Tuhan untuk bergerak ke apa yang dituju. Meskipun terlihat seperti sangat amat berbeda dari visi. Cuman, semesta bergerak untuk kita semua, bekerja untuk semua manusia, memenuhi batin manusia, menjalani pelajarannya, membayar karmanya, dan lain sebagainya. Semesta bekerja, dan dalam semua mission tersebut, terbukalah sebuah jalan-jalan baru dalam hidup manusia, yang isinya terdiri dari bayar karma, belajar juga, memenuhi impian. Jadi apapun yang datang ke dalam hidupmu tidak kebetulan. Penawaran yang datang, kesempatan baru yang datang, itu pasti ada tujuannya. Dan salah satunya adalah untuk memenuhi impianmu. Jadi pikirkan baik-baik, jangan langsung berburuk sangka. Coba mungkin jalani dulu atau pertimbangkan sematang-matangnya sebelum memutuskan.
And in the end, keputusanmu itu adalah yang paling baik untukmu kok. Jadi percayalah sama dirimu ya. Oke. Memoria, awakening presence. Kehadiran sebuah kebangkitan. Ya, semesta di dalammu. Gunakanlah selalu jubah perlindungan dan cinta. Apapun yang terjadi sekarang adalah untukmu juga, karena kasih semesta untukmu. Meskipun belum kelihatan seperti itu, tapi tujuannya tetap akan ada untuk kebaikan tertinggimu dan juga semua orang. Saint Germain, karma releasing. Selain bicara soal manifestasi, soal The Alchemist Power ya, yang dimiliki Saint Germain yang bisa merubah udara jadi emas, beliau juga ngebawa simbol dari pelepasan karma. Seperti tadi, jalan-jalan yang terbuka sekarang adalah untuk melepas karma. Salah satunya, selain buat untuk impianmu kan. Jadi apapun yang sedang dialami, plus minus, sedih, bahagia, terima. Itu akan, saat kita menerima, itu akan jauh lebih cepat ngebawa pelepasan karmanya. Membuat karmanya menjadi selesai dengan lebih mulus dibandingkan kita terus-terusan melawan ya. Saat kita melawan artinya kita kayak menghambat pekerjaan semesta. Jadi lebih baik apapun yang terjadi, do radical acceptance. Terima semuanya sampai akhirnya terjadi hal yang mungkin akan jadi petunjuk, oh aku berjalan di jalan yang tepat. Semuanya ada di hatimu. Mau memutuskan apa, mengambil langkah apa, semuanya sudah ada di hati. Jadi, baik-baik lihat ke dalam untuk bisa menangkap apa yang hatimu inginkan. Kadang-kadang logika kita, ya, saat kita menggunakan logika, apalagi jika ada luka, kadang-kadang kita memutuskan tidak berdasarkan kebaikan tertinggi kita. Ya, makanya kalau memutuskan itu udah paling terbaik deh kalau kepala dan hati itu sinkron. Udah, itu keputusan yang kuat dan pasti tepat. Terlepas apapun yang terjadi setelahnya, pasti tepat. Oke. Baru Januari udah disuruh memutuskan sesuatu atau akan ada kedatangan penawaran baru yang nggak terduga. Oke. Sekarang kita lihat dari The Goddess Oracle. Unyag, easy does it? Mudah bukan? Tidak ada gunanya untuk buru-buru dan memaksa sesuatu terjadi. Semuanya terjadi dalam waktu yang sempurna. I know, I heard. Aku dengar beberapa orang, oh my god, divine timing lagi. Betul. Karena seperti tadi aku bilang, setidak idealnya kondisi saat ini, itu hanya jalan dari Bandung ke Surabaya tersebut, yang tetap ujungnya akan ke Surabaya juga. Jadi, jalanan rusak, jalanan mulusnya itu adalah tetap untuk datang ke sana. Dan kesabarannya, konsistensi untuk mengendarai mobilnya atau apapun itu adalah sebuah jalan untuk berada ke sana. Nah, itu yang harus dilakukan saat kita semakin menerima, mengikhlaskan, membiarkan segalanya mengalir. Karma, tujuan, pelajaran akan lebih mudah untuk diserap atau dilepaskan. Jadi, di sini memang beliau mau memastikan bahwa tidak, divine timing ada bukan untuk menyakiti manusia, bukan untuk semesta kayak gini, nyinyir gitu sama manusia ya. Oh my god, bentar lagi akan dapat impian, ayo kita cabut, ayo kita tunda lagi, rasain loh, yang kayak gitu lah. Semesta, Tuhan ada dan bekerja sama adil untuk semua orang. Apapun yang terjadi,
gimana pun beratnya, ya itu ada rumusan tertentu yang kita tidak bisa tahu. Tapi yang pasti kita harus selalu yakin semua terjadi untuk kebaikan tertinggi seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Dan di sini aku juga mau ngingetin, karena aku tadi dapat pesan, semesta lupa sama aku, Kak. Itu karena traumamu. Setiap orang dalam fase traumatis, di atas stres ya, fase traumatis akan selalu merasa bahwa hidup tidak adil untuknya. Hidup hanya baik kepada orang lain, tapi tidak baik kepadanya. Itu fase trauma. Itu proses di mana dunia melawanmu. Ada healing yang harus dilakukan di sana. Ada kesadaran yang harus dicapai di sana untuk mencapai obatnya atau healingnya. Aku bisa bantu untuk melihat, untuk memperbaiki mindset tersebut, karena nggak ada tuh. Itu realitasmu. Realitas semesta beda. Dan itu datang dari proyeksi seluruh traumamu. Terutama trauma-trauma besar ya. Sampai punya mindset, I don't deserve to be happy. Aku nggak layak buat bahagia. Aku bisa bantu di sisi counseling, di sisi coaching untuk memperbaiki program yang sudah seperti itu. Dan aku juga akan siap-siap untuk mengumumkan sebuah program baru yang aku udah gak sabar bawain ke teman-teman. Program ini adalah healing kolektif. Bareng-bareng kita saling punya support system melakukannya. Tadinya aku mau ngelakuin retreat, tapi belum dia pro sama sama semuanya. Jadi aku masih akan melakukannya via online. And I do hope kita bisa healing bareng di sana. Teman-teman bisa punya teman dalam menjalaninya. Aku lagi buat programnya karena semesta minta aku jangan jiplak punya orang lain. Aku harus buat punya aku sendiri yang berhasil untuk membawa perubahan dalam hidupku. Ya, aku udah hampir selesai di menyusun programnya. Aku akan umumkan nanti program barunya. Ya, jika punya mindset traumatis seperti itu, segala kebaikan yang datang yang kita miliki saat ini tidak akan terlihat. Bahkan kita akan punya sebuah resistensi alias penolakan terhadap kebaikan semesta, kebaikan orang lain. Karena kita ngerasa nggak deserve. Kita ngerasa nggak layak untuk dapat kebaikan itu, untuk dapat pujian tersebut. Nah, disitulah harus ada perbaikan, harus ada terapi, atau harus ada kesadaran ya. Mulai dilihat bahwa kenapa kamu berpikir seperti itu. Kenapa berpikir bahwa kamu yang ditunda satu-satunya dari seluruh dunia ini, dari seluruh manusia di muka bumi ini, hanya dirimu yang paling sial, yang paling gak akan layak, gak akan diperhatikan semesta. Why? You have to ask that to yourself. What makes you think that way? Okay? Dan segimanapun aku bilang stop, jangan berpikir seperti itu. Aku nggak mau forcing, karena itu harus datang alami dari dalam diri. That's why we need to heal. Kita butuh menghealing part tersebut di dalam batin, dalam program subconsciousnya. Dan I'm stuttering dari tadi aku terpatah-patah. Okay, the next one. Butterfly Maiden. Transformation, perubahan. Oh my god, I'm so happy. Kamu mengalami perubahan penting saat ini yang akan membawa berkah-berkah luar biasa. Ya, bagian healing, bagian kesadaran itu akan bawa perubahan luar biasa. Perubahan luar biasa karena tidak lagi di subconscious, di program alam bawah sadar, ngeblok yang namanya datangnya kebahagiaan, datangnya pemenuhan. Kamu merasa kamu layak buat bahagia itu. Kamu merasa kamu layak untuk dibahagiakan semesta. Kamu layak untuk dapat cinta, karir, hidup terbaik, hidup penuh tawa, penuh pemenuhan. Kamu layak. Entah itu dengan nanti mengambil terapi, entah nanti dengan
kesadaran sendiri, memproses sendiri, tapi akan ada perubahan. Terutama saat kamu tidak lagi melawan dan banyak komplain tentang keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu adalah salah satu respon trauma. Melawan ya, fight mode. Itu adalah salah satu respon dari pertahanan diri. Lepas. Entah gimana caranya, entah nanti sama saya, entah nanti terapi, entah nanti apapun. Kita lepas, akan ada transformasi dari dalam yang akan ngetransformasi keluar. Itu yang terjadi. Oke. Penting ini karena dari dalam keluar ya. Segala pengaruh yang terjadi, pesan dari Guardian Angel semua adalah beliau akan ada selalu menemani proses ini. Jadi jangan pernah berpikir kamu sendirian. Traumamu yang bilang kamu sendirian. Faktanya tidak. Ada aku di YouTube, ada teman-temanmu, ada mungkin orang tuamu, ada teman-teman online, or anyone yang kamu pedulikan, ada. Dan kalau kamu memang udah gak kuat, mintalah bantuan dari orang-orang terdekat dulu. Dan kamu akan kaget bahwa kamu tidak pernah sendirian ya. Cuman karena biasanya ada beberapa orang yang takut minta tolong baru itu ngebuat jadi gak bisa melihat dan menerima kebaikan orang. Heads are receptivity. Oke deh, langsung ya, penerimaan. Sudah amazing ya. Dari udah 4 amazing akan jadi miraculous, most happiest year selama puluhan tahun hidupku ini. Mulai bukan the happiest, but ini akan jadi tahun paling mulai mengembirakan, sangat mengembirakan kita semua. Amin, afirmasi. Oke, headshot lagi, headshot. Penerimaan. Izinkan dirimu menerima. Ini akan meningkatkan intuisimu, energimu, dan kemampuan untuk memberi pada orang lain. Ya, hidup itu bukan cuma memberi. Hidup itu juga menerima. Ada beberapa mindset di mana kita merasa akan lebih baik kalau misalnya kita terus memberi. Ya enggak, kita aja sama Tuhan minta kan? Kita aja sama Tuhan kita minta bantuan, minta impian, minta apapun. Kita curhat, kita apa. Ya sama, orang lain juga bisa memberikan beberapa hal pada kita. Dan itu akan ngebawa kita semakin bisa mendapatkan kelayakan diri, meningkatkan kelayakan diri, melihat kebaikan dunia. Terlepas dari apapun gosipnya atau apapun kenyataannya, dunia ini, bumi ini penderitaan, bumi ini banyak kekejaman, bla 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 bla. Tapi kita bisa milih untuk tidak hidup di sisi tersebut dan melihat di sekitar kita, melihat di hidup kita ada loh bagian-bagian indahnya loh. Kita ngalamin loh bagian-bagian indahnya, bukan cuma bagian-bagian buruknya doang. Dan salah satunya adalah dengan belajar menerima. Gimana jika saat kamu mulai belajar menerima bantuan orang, bisa cerita sama orang, itu adalah cara belajar ngelatih skill menerima cita-cita besar yang datang dari semesta. Have you ever think about it? Bahwa itu juga akan ngebawa kemudahan semesta mengirimkan segala kebaikannya. Latihan, terutama bagi yang diajar dari dulu kaku ya. Untuk kamu yang bertanggung jawab untuk semuanya, kamu anak paling tua, kamu harus bisa begini-begini, karena kamu harus kasih contoh, bla bla bla. Di sanalah kita akan punya kesulitan untuk belajar menerima bantuan, bercerita sama orang, dan lain-lain. Last message from your guardian angels. Sulis. Siapa yang namanya Sulis? Tos. Bodies of water. Tubuh air. Habiskan waktu dekat dengan air seperti sungai, kali, danau, laut. Sungai sama kali sama ya? Sungai, laut, danau untuk recharge baterai.
Ini ajakan untuk renang atau untuk sering mandi. Sering banget kalau misalnya hati kita sedang panas ya, kita tuh gak sadar loh bahwa mandi itu bantu banget. Cuci muka aja, cuci tangan aja, itu bawa kayak penetralisir ke tubuh yang sedang mendidih pada darah dan emosi yang sedang meluap-luap. Makanya kan minum dulu gitu. Saat orang emosian atau saat orang habis nangis, karena itu bantu untuk kayak soothing, meregulasi lagi tubuh kita yang sedang benar-benar terbakar atau tertrigger akan sesuatu. Jadi di sini, jika memang memungkinkan, silakan pergi ke dekat-dekat air ya, sumber air. Bisa juga berenang atau cuma duduk di sana, cuma cuci kaki or whatever. Intinya ada bantuan dari air, dan air juga adalah simbol untuk mengalir dengan keadaan. Jangan dilawan, jangan dipaksakan. Karena ada beberapa hal yang gak bisa kamu dorong dan akan tetap terjadi gimana pun kamu berusaha supaya itu tidak akan terjadi. No. Jadi lebih baik fokus pada hal yang penting, yaitu responmu dan juga gimana caranya beradaptasi dalam kondisi tersebut. Ya, kita akan tetap sampai Surabaya in the end, asal kita tetap yakin kita pasti jadi ke Surabaya. Ya, jangan tiba-tiba, oh nggak mungkin aku nyerah aja. Ya, itu akan ngebawa jadi bingung kan, energi alamnya, energi semestanya. Loh, jadi nggak jadi nih, kita nyiapin ini semua buat kamu ke Surabaya dari Bandung. Terus sekarang nggak jadi kita mau kemana? Kalau memang merasa ya sudah lama stuck kondisi gitu-gitu aja, karena kemungkinan kamu tidak kuat menyebutkan destinasimu atau impianmu, harapanmu dalam situasi tersebut. Seperti tadi dibilang sama Holy Amethyst, focus on what you desire. Fokus pada apa yang diharapkan. Jalannya sometimes tidak akan selalu mulus, atau memang hampir setiap keadaannya jalannya tidak ada yang 100% mulus. Okay. So itu adalah reading dan pesan dari Guardian Angel teman-teman. I think this is a very encouraging messages ya, a very encouraging one. Ini ngebawa jadi ini loh cara meregulasi semua kebuntuan, kebingungan, dan juga keputusasaan. Dikasih tips. And if you need my help, kalau misalnya butuh bantuan untuk konseling dan coaching, terutama menyangkut trauma, you can contact my team, kontak tim aku ke Yukta di sesi personal ya, lewat telepon, atau kalau mau meet up juga ada, silahkan cek sana. I think that's all for today's video. Selamat tahun baru 2024. Afirmasikan yang bagus, tetapkan desire-mu yang positif ya, tujuanmu yang indah. Apa Surabayamu? Komen di bawah atau di dalam buku jurnalmu. Alright guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you again on the next video. Sending you so much love and light. Bye!